Halo itu, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan channel Ibu Menuk. Oke, jadi pada sesi kali ini kita akan membahas tentang trading system. Oke, jadi kategori kita untuk pembahasan kali ini adalah trading system dan topik kita adalah tentang tiga hal, ya, prinsip dari sistem trading yang diremehkan, ya, yang sering sekali dianggap remeh. Oke, tiga hal atau prinsip sistem trading yang sering diremehkan. Oke, jadi kalau kita ngomongin yang namanya proses trading, ya, udah banyak di luar sana yang memberikan formula, ya, dalam menjalani proses trading itu katanya adalah harus ada tiga syarat, ya, tiga syarat. Oke, jadi yang pertama namanya adalah mind, ya, method, dan money, ya. Jadi ini udah sering sekali misalnya teman-teman ikut kelas atau ikut workshop pasti diajarin ini kan. Jadi ada tiga hal gitu, mind, method, money. Nah, jadi sistem itu dia ke metode teman-teman ya. Jadi sistem itu ke metode. Oke. Nah, tetapi ya pada saat kita membuat suatu metode atau pada saat kita merancang suatu metode, nah sebenarnya kita juga masih terlalu fokus kepada teknis gitu loh. Jadi kita masih terlalu fokus pada teknis. Nah, dan terkadang karena keasikan dengan teknis, ya, dengan teknikal yang kita buat itu yang canggih banget lah gitu loh, yang prosedurnya sudah panjang. Nah, terkadang kita sudah keluar jalur dari prinsip utama kenapa kita membuat sistem gitu ya. Jangan tanya lagi emang butuh sistem, jangan tanya seperti itu lagi. Nah, ya, jadi seringkali seperti itu ya. Jadi karena keasikan dengan teknikal, dengan belajar mungkin sudah bisa prediksi kapan hujan, ya kan, kapan matahari panas, ya kan, sudah bisa prediksi time, sudah bisa prediksi harga naik turun berapa poin, kapan dia jatuh, kapan dia naik, kapan dia balik arah, kapan dia membuat pola ini, pola itu. Oh, itu sudah pro banget. Ya, bahkan sudah bisa memprediksi mungkin, wah, ini akan ada 5 candle, 3 candle, 2 candle. Oh, jadi ibarat kata itu udah pro banget ya. Jadi itu terlalu fokus pada teknis. Nah, yang saya bahas di sini adalah prinsipnya. Prinsip. Jadi ada tiga prinsip yang saya gunakan ya, yang saya terapkan dalam sistem trading saya. Dan prinsip ini tidak pernah saya rubah. Ya, karena kenapa harus saya rubah? Pertanyaan gitu lagi. Oke. Jadi yang pertama adalah ya, yang pertama. Oke. Apa? Yang pertama itu adalah big wins, small loss. Prinsip pertama. Tujuan dibuatnya sistem adalah agar kemenangan ya itu lebih besar dibanding kekalahan. Artinya ketika kita benar ya, kita mendapatkan reward yang lebih besar ketika kita salah. Jadi tujuannya itu ya, perlu teman-teman ingat. Jadi ketika benar, reward lebih besar daripada risk. Ya, ketika salah, risk lebih kecil daripada reward. Itu artinya resikonya diatur. Ya, ini prinsip dasar. Kenapa? Karena banyak di luar sana orang terlalu fokus ke teknis, tapi hasilnya malah boncos. Hasilnya malah dia loss besar. Bukan lagi loss besar, mungkin ya loss terus gitu loh. Ya. Kenapa? Bisa jadi di metode yang dia pakai, dia tidak melihat bahwa metode ini seperti apa sih pengaturan risk rewardnya. Kalau misalnya saya 10 kali, berapa kali saya harus benar sehingga 10 kali ini ketutup gitu loh. Ya, atau istilahnya itu BEP, break even point. Ya, saya contohkan. Ya, misalnya di sini kita melakukan yang namanya trading. Ya, jadi kita melakukan yang namanya 15 kali transaksi. Oke. Dari 15 kali ini ya, kita loss itu 10 kali dan 5 kali profit. Nah, pertanyaannya, berapa risk reward yang kita butuhin sehingga walaupun kita hanya 5 kali profit, kita bisa lebih atau menutup loss tadi. Ya, jadi di sini tinggal kita tarik benang merah. Ya. Nah, makanya disinilah kita butuh kedisiplinan dan
manajemen risiko itu. Biar kalau kita sedang salah, kita tidak panik. Ya. Jadi kalau kita pakai risk reward 1:2, berarti 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, ya kan? Berarti ini baru break even. Ya, baru break even point atau BEP orang sebutnya. Ya, berarti kita harus naikin lagi 1:3. Berarti 5 kali 3, 15. Nah, ini sudah surplus. Sudah ada lebih. Apalagi kalau bisa 1:5. 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, ini sudah surplus. Surplusnya berapa? Kalau yang ini, dia surplusnya plus 5. Kalau yang ini, surplusnya dia plus 15. Dikurangi dari loss kita. Karena loss kita hitung satu resiko. Resikonya satu. Gitu. Karena saya menggunakan yang namanya fixed risk. Ya, jadi saya menggunakan yang namanya FRT. Fixed risk per trade. Ya, itu udah pernah saya jelasin di pembahasan sistem. Nah, jadi tujuannya ini dulu, prinsip utama. Bukan metode, bukan teknikal, bukan teknik. Saya nggak peduli mau pakai teknik, mau yang tekniknya cuman gambar 1 garis kah, 2 garis kah, kotak aja kah, terserah. Yang saya lihat adalah metode yang saya pakai, gitu loh. Big win kan nih, gitu. Big win nggak, gitu. Bisa nggak ngasih saya big win? Big win itu bukan berarti kita ratusan persen, enggak. Maksudnya big win itu artinya ketika kita benar, ya, kita punya reward, kita punya profit, ini bisa menutupi kita punya risiko. Maksudnya itu paling tidak bisa BEP. Jadi walaupun 10 kali loss ya kita nggak pusing gitu. 10 kali loss santai aja. Gitu loh, nggak panik gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya kita pakai risk reward 1:5, yang ini ya misalnya, oke. Kita hanya perlu profit 2 kali aja. Udah 10 itu kan. 5 kali 2 10 udah BEP udah. Kalau kita profit 3 kali sudah 15, berarti kita udah surplus 5 reward. Kalau satu rewardnya misalnya $10, kita sudah surplus $50 tuh misalnya kayak gitu. Jadi segampang itu sebenarnya kalau mindset itu udah dibenahi, sudah istilahnya itu sudah ditata rapi. Ya, oke. Jadi yang pertama adalah big win small loss, itu adalah prinsip. Tetapi kalau teman-teman tanya di luar sana, orang-orang yang buat metode jarang dia ngomongin ini. Yang dia omongin adalah, oh, metode yang ini ya bisa profit sekian, tapi nggak dibahas bisa loss sekian. Yang dibahas adalah bisa profit sekian, gitu loh. Lossnya nggak dibahas. Kenapa? Nggak tahu, lupa mungkin, gitu. Ya. Setelah itu apa? Ya. Yang kedua adalah easy as possible. Ya, kalau nggak suka dengan kata easy, saya ganti pakai kata simple. Ya, paham ya? Jadi yang kedua itu adalah metode yang kita buat, prinsipnya harus mudah. Easy as possible, mudah sebisa mungkin, ya, atau sebisa mungkin itu dimudahkan, efektif, ya, kuncinya di situ, ya, efektif, efisien, hemat waktu, ya, kita pengennya itu. Ya. Jadi ketika saya menganalisa market, ketika saya mencari suatu entry point, ketika saya menentukan resiko dan target, saya nggak pusing, harus seperti ini, narik dari sini ke sini, harus hitung ini, harus ngelihat indikator 1, 2, 3, 4, kalau 5 indikator saya lihat. Ya, mungkin saya harus ngecek lagi, oh, ini ada beritanya berarti akan seperti itu. Metode harus simple. Ingat teman-teman, bisnis yang menghasilkan uang adalah bisnis yang simple. Ya, contoh. Ya, YouTube. YouTube menghasilkan uang dari apa? Dari iklan. Iklan dari mana? Dari video yang tayang. Siapa yang upload video? Orang. Selesai. Simple. Ya kan? Jadi YouTube, ya kan? Dia bagi hasil dengan kreator yang upload video di YouTube, dan dia nggak perlu ngupload video, orang yang ngupload video, customer yang datang nonton, iklan yang datang masuk. Simple, nggak ribet. Ya, contoh apalagi? Misalnya Facebook. Bagaimana Facebook mendapatkan uang? Dari iklan. Ya kan? Ya, prinsipnya simple. Itu adalah sosial media. Orang bebas di sana ngomong apa, bikin grup apa, bikin postingan apa, share foto apa, terserah. Ya, yang bikin konten orang lain, Facebook cuman istilahnya pakai jasa iklan aja. Jadi untuk para pebisnis yang ingin mengiklankan produk,
Ya udah dia tinggal pakai Facebook, dia tinggal tentukan target market seperti apa. Sesimpel itu. Nggak ribet. Flow bisnisnya gampang dibaca. Ya, sama seperti trading. Ya, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan profit, untuk mendapatkan hasil dengan yang namanya sistem, ya harus dibuat semudah mungkin. Misalnya, kalau saya bilang ya maksimal itu konfirmasi atau prosedur itu maksimal 5 atau 6 aja. Ya, jadi checklist aja gitu. Ya, misalnya kita punya 6 prosedur gitu. Ya udah, kita checklist. Checklist, oh ini benar. Checklist, oh ini benar. Checklist, ini benar. Ya, checklist, ini benar. Udah, checklist aja lebih gampang. Nggak usah terlalu banyak gitu, nggak usah. Apalagi sampai minta bantuan orang. Oh no, metode kalau bisa itu harus bisa dijalankan standalone. Standalone itu artinya bisa dijalankan sendiri, terpisah. Ya, makanya ketika orang itu belajar ke saya, mereka itu kaget. Kenapa? Kok 4 bulan, kok 5 bulan belajarnya sama saya misalnya? Ya karena mengajari orang itu nggak semudah kayak apa ya? Kayak kita copy paste gitu, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena mindsetnya itu sangat sulit diubah di awal. Yang dimana harapannya orang-orang ini masuk langsung bisa menghasilkan uang. Dan pengennya belajar itu adalah teknik yang bisa ibarat kata kalau gunung bisa dipindahin itu sama dia. Gitu loh. Jadi pengen belajarnya suatu metode yang orang lain nggak bisa pelajari ini metode. Orang lain nggak bisa pelajari ini teknik. Nah, egonya di situ. Gitu. Sedangkan kita sebagai mentor yang kita ajarin pertama adalah mindsetnya dulu. Ya kan? Kalau trading nggak punya mindset, nggak punya psikologi yang baik, nggak punya prinsip yang baik, jadi apa? Ya kan? 5 kali loss masih kuat, 10 kali loss masih kuat, 15 kali dia loss sudah mulai goyang, 20 kali biasanya udah banting pintu. Kalau dia loss sampai 30 kali sebulan, apa yang dia lakukan? Kalau dia nggak minum racun, ya biasanya dia sudah nyerah. Antara itu saja. Kebanyakan seperti itu. Kenapa? Ya karena mindsetnya nggak terbentuk. Gitu. Jadi yang lama dari proses belajar itu adalah perbaikan mindset. Misalnya teman-teman mindsetnya sudah rusak. Ya. Tapi kalau teman-teman yang masih kosong, itu lebih enak. Kenapa? Karena kalau saya bilang, lebih gampang kita itu tanam istilahnya bibit ya di suatu tanah yang masih istilahnya itu belum pernah ditanami apa-apa gitu loh. Ya. Jadi masih fresh gitu, masih segar. Nah, lebih gampang seperti ya. Jadi ingat, prinsip dari sistem kita harus simple. Harus gampang. Sebisa mungkin kita permudah. Kenapa? Karena kembali lagi saya bilang pada video saya sebelumnya bahwa metode harus bisa diajarkan ke orang dan metode itu harus bisa orang pakai dan itu standalone. Dia bisa pakai, kita bisa pakai. Gitu. Ya, kalau metode atau teknik itu hanya kita yang bisa pakai. Itu bukan metode, bukan teknik. Ya, enggak, itu bukan, itu sudah pasti bukan. Titik. Ya, kalau ada yang ngeyel, wah ini teknik saya eksklusif. Saya risetnya puluhan tahun. Ya udah pakai sendiri aja, nggak usah ribet gitu loh. Ya tetapi ya saya rasa bahwa yang namanya metode atau teknik, apalagi nih yang namanya trading ya, saya rasa Anda bukanlah orang yang pertama menemukan itu. Ya kita bukan orang yang pertama. Kita adalah orang yang kebetulan beruntung tahu, tapi bukan yang pertama. Kata kuncinya itu. Ya, jadi usahakan membuat suatu metode itu, hilangkan egonya, fokus pada efisien atau metode itu harus simple. Ya, efisien ya kalau saya bilang itu. Kita analisanya itu ya 15 menit, 20 menit sudah cukup. Ya, tinggal pasang SLTP entry selesai. Nggak perlu yang sampai 3 jam duduk, coret. Why? Ya, why? Ya, toh profitnya juga sama aja gitu kan. Nggak pasti profit juga, bisa loss juga. Gitu. Yang lucunya lagi kalau misalnya dia nggak ada analisa, nah itu bahaya. Oke, nah yang ketiga apa? Ya, yang ketiga, nah ini yang paling penting. Ya, stabil dan long term. Ya. Ini yang ketiga, prinsip yang ketiga penting. Ya, jadi metode atau teknik yang kita pakai atau sistem yang kita pakai harus stabil dan jangka panjang. Ya. Bisa dipakai jangka panjang. Ya, jangka panjang itu berapa? Ya, kalau bisa itu puluhan tahun. Kalau bisa tuh puluhan tahun ya. Ya, kalau saya bisa bilang ya 5-10 tahun oke lah. Nanti kan kita evaluasi lagi, metode kan pasti berkembang lagi. It's okay. Tapi kata kuncinya stabil. Stabil itu apa? Stabil artinya frekuensi itu jelas, statistiknya jelas, datanya jelas. Misalnya stabil. Misalnya teman-teman tanya, stabil itu seperti apa sih?
Saya kasih lihat. Ini misalnya 1 tahun, ya, total trading kita, total transaksi kita itu misalnya ada 1.500. Jadi kita trading 1 tahun itu 1.500 kali. Misalnya dia bilang, oh kebanyakan, ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Ya, misalnya, dari transaksi ini kita harus jelas, ya rata-rata kita berapa. Misalnya kita punya loss dan profit, taruhlah kita pakai win rate 40%. Jadi kita profit 400 kali, loss 600 kali. Ya. Jadi ini nih pertama. Nah, kemudian kita lihat rata-rata dulu di sini. Misalnya di sini rata-rata loss, nilai loss berapa, rata-rata nilai profit berapa. Nah, kan di sini didapatin. Ya, muncullah di sini rata-rata nilai loss misalnya $20, rata-rata nilai profit misalnya $60. Gitu loh, 1/3. Misalnya rata-rata gitu. Nah, ini harus bisa kita uji ya, minimal sampai 3 tahun atau setahunnya lagi. Misalnya kalau dia bertahan selama 3 tahun ini konsisten, berarti stabil. Stabil artinya dalam 1000-an transaksi, ya ini 1000 transaksi aja lah, biar nggak pusing. Ya dalam 1000 transaksi itu rata-rata win rate-nya ya 40%, 38%, 39, nggak apa-apa, dekat-dekat aja gitu. Ya, yang penting kan kata kuncinya adalah 40 gitu. So ini adalah 40. Nggak apa-apa, misalnya 39. Mungkin ada juga 41, 42. Ada juga mungkin di sini 38. Nggak apa-apa. Yang penting masih dekat. Artinya ini masih mendekati rata-rata. Jangan sampai win rate-nya turun drastis. Tiba-tiba misalnya nih win rate turun jadi 30%. Wah, ini bahaya. Berarti ada yang salah. Gitu. Tapi kalau misalnya hasil masih profit gimana dong? Ya nggak apa-apa, tapi evaluasi dulu gitu. Harus stabil. Artinya apa? Misalnya teman-teman menguji data 3 bulan. Ya udah di sini tinggal ganti 3 bulan. Tinggal dilihat lagi 3 bulan transaksi berapa? Oh, 200 kali trading. Uji lagi 3 bulan berikutnya, pakai terus, coba lihat. Win rate-nya stabil nggak? Profit dan loss-nya stabil nggak? Rata-rata nilai loss-nya stabil nggak? Kalau itu stabil, biasanya bisa dipakai jangka panjang. Gitu loh. Mungkin ada yang bilang, wah lama dong. Kita kerjaannya nih ngetes katanya. Loh, emang ada lihat orang bisnis itu langsung besar, punya gedung tinggi gitu loh? Nggak ada. Nah, omong kosong itu yang baru bangun apa istilahnya usaha atau perusahaan langsung bisa bikin gedung tinggi. Ya, nggak mungkin gitu loh. Ya, mau itu sekelas apa BCA, mau itu sekelas Astra, mereka butuh waktu puluhan tahun untuk membangun itu bisnisnya. Nggak ada. Baru minggu kemarin buka kantor langsung gedungnya tinggi, 100 lantai. Mana? Ya, itu omong kosong. Omong kosong itu, nggak ada orang kayak gitu. Kalau ada orang kayak gitu, ya dia udah orang terkaya itu. Nggak ada. Kita yang namanya berbisnis, yang namanya kita trading namanya, berdagang. Ya kita butuh waktu bro, gitu loh. Teman-teman juga misalnya teman-teman punya mall, teman-teman taruhlah orang kaya, bikin mall. Emang pada saat mall itu buka sebulan 2 bulan langsung ramai? Belum tentu, ya kan? Kenapa? Yang pertama tenannya juga mungkin masih banyak yang belum buka, toko-toko eksklusif, eventnya mungkin belum jalan juga. Ya kemudian banyak customer juga yang belum tahu, ada mall baru, butuh waktu. Gitu. Itu ya yang namanya ROI, return of investment. Teman-teman butuh waktu, gitu loh. Ya, yang penting kan jangan stuck. Jangan sampai terdiam, terpaku gitu loh. Ya. Jadi kalau mikir, oh, trading ini ribet ternyata. Ya, ribet. Dari awal saya harus mikirin bagaimana cara bikin sistem yang big win small loss. Kita udah ngomong kayak gitu. Ya, betul. Memang harus. Tapi nggak dipaksa. Ini kan saya men-sharing bahwa ini adalah prinsip dasar. Ya, prinsip dasar yang seringkali orang lupa. Tapi apakah teman-teman harus melakukan ini? Ya up to you. Kembali pada dirimu sendiri. Gitu loh. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya ketika teman-teman menjalani, nanti sadar sendiri kok betapa pentingnya ini gitu. Ya kan? Jadi ibarat kata kayak orang mau naik gunung, disuruh bawa air lebih, dia rasa nggak penting lah, saya bawa air 2 botol aja. Tiba-tiba di atas gunung airnya habis atau airnya tumpah, dia langsung mikir, oh iya harusnya tadi saya bawa lebih. Nah, sometimes seperti itu. Gitu. Jadi lebih baik kita merencanakan di awal. Biar apa? Biar jalannya jelas, lancar gitu. Kalau kita nggak punya perencanaan di awal, nanti biasanya apa? Stuck, bingung gitu. Ya. Jadi kalau dirasa bikin metode itu apa ya kayak ribet, atau bikin metode ini bukan buat pemula,
Saya rasa ini tergantung kemauan kita. Kalau kita mau memahami, kalau kita mau menginvestasikan waktu kita sebentar untuk belajar, untuk mengerti, ya kan? Karena ini kan bukan suatu hal yang ribet banget gitu, enggak gitu. Kelihatannya seperti ribet, tapi sebenarnya kalau sudah dijalani ya sebenarnya ya gitu-gitu aja. Ya kayak orang dagang, ya. Apa sih yang paling sulit dari suatu usaha, misalnya teman-teman punya minimarket atau apa? Yang pertama itu kan teman-teman harus memberitahu dulu secara tidak langsung ke orang, ini saya punya minimarket baru, minimarketnya bersih, minimarketnya lengkap, harganya bersahabat. Nah, orang-orang harus tahu itu dulu. Nah, bagaimana caranya teman-teman memberitahu tanpa teman-teman bicara? Yaitu teman-teman dengan pertama memberikan layout, memberikan interior yang baik, ya kayak seperti orang masuk minimarket, istilah kayak Alfamart dan Indomaret misalnya, ada AC-nya tertata, gampang kasirnya di sana, cari barangnya di sini gitu loh, ya kan, nyari es krimnya di sebelah sini, nyari minumnya sebelah sini, nah gitu loh, dibikin seperti itu dulu. Kemudian ya butuh waktu teman-teman untuk meyakinkan pelanggan baru bahwa oh, minimarket saya cocok nih untuk Anda, misalnya kayak gitu. Sama dengan trading, butuh waktu. Dikira orang trading nih bawa duit segepok, oke 100 juta deposit, saya profit besok. Orang-orang kayak gitu kalau ketemu saya nih misalnya, saya ketawain. Kenapa? Ya itu adalah mental pengemis, gitu loh. Yang namanya kita trading, kita berbisnis, yang paling penting itu adalah akal dulu, otaknya dulu yang jalan, gitu loh. Pertama adalah kita harus lihat resikonya seperti apa nih. Oh, ada resikonya. Nah, kalau ada resikonya, mikirin gimana resiko ini kalau kejadian, lu nggak pusing. Gitu. Kalau bisnis nggak punya antisipasi, nggak punya yang namanya asuransi ya, bahasanya gitu loh. Nggak punya insurance gitu loh. Nah, kalau terjadi apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Saya loss misalnya 30 kali. Stres saya. Aduh, gimana cara mengembalikan 30 kali loss? Tapi kalau saya sudah mikirin di awal, sistem saya sudah jelas, 30 kali, 100 kali, no matter, saya nggak pusing, gitu loh. Kenapa? Ya orang sistemnya sudah saya bikin di awal rencananya, ya, yang dimana saya hanya trading 1/5, 1/10, gitu loh. Mau saya loss 100 kali, 200 kali, 300 kali, nggak ada masalah. Ya, it's just part of the game. Itu hanyalah bagian dari permainan, gitu. Siapa pemainnya? Ya kita, gitu loh, kita yang main, gitu loh. Seperti orang ikut turnamen lah teman-teman, nggak ada pro player, nggak ada orang-orang yang istilah champion itu datang dengan akal kosong, nggak ada. Mereka pakai otak juga, namanya bertanding, namanya turnamen, ya kayak main bola lah, ada strateginya, ya kan, ada formasi namanya, ada formula, ada taktik, ya ada teknik. Lihat, banyak itu istilahnya. Trading juga sama, gitu loh. Dikira trading ini kayak, oh yang banyak duit pasti profit, mana? Yang banyak duit paling banyak saya lihat itu apa? Ngaco. Kenapa? Yang pertama adalah biasanya loss-nya besar, profitnya kecil. Sering kali seperti itu. Ya. Kemudian apa? Ribet. Dia trading ribet banget. Ngelihat indikator sampai 5. Ya kan, nandain segala macam itu komponen-komponen di market, dia narik inilah, narik itulah, ya kemudian ada hitungan warna inilah, warna ini, ngapain, ribet banget saya lihat, gitu loh. Kenapa? Ya karena dia rasa oh, ini keren katanya. Ya udah, biarkan dia terjebak di dalam egonya sendiri. Kalau saya sih lebih milih yang simple aja. Kenapa? Capek kalau mikir, kalau terlalu banyak mikir. Kalau tujuannya adalah making money, ya carilah cara yang gampang, yang efisien, yang efektif nih, yang spend your time itu sedikit gitu loh, kerja dikit hasil besar gitu loh. Jangan ya mentalnya, oh saya harus kerja nih 28 jam sehari, ya misalnya itu udah kayak bonus 4 jamnya, nggak tidur dia, ya. Jadi kalau saya kerja 28 jam sehari nih, ya saya sukses nih 10 tahun lagi, ya sukses, sakit, gitu loh. Ya benar, kamu berhasil, sakit kamu, gitu loh. Ya kemudian apa? Harus stabil. Ingat, semua metode itu tidak dilihat dari jumlah profit. Ya, jumlah profit itu hanyalah pergimikan dan itu hanyalah ilusi. Ya, hanyalah ilusi itu kalau saya bilang ya. Yang dilihat itu adalah kestabilan, konsistensi. Ya. Nah, itu teman-teman. Konsistensi kata kuncinya tuh. Ya. Oke. Kita taruh di sini kata konsistensi. Oke. Ya. Yang kita lihat adalah konsisten.
Walaupun teman-teman sedikit dapatnya, yang penting konsisten. Misalnya saya contoh, ya, modal teman-teman misalnya 50 juta, ya, 1 bulan teman-teman hanya dapat 5%, ya, 1 bulan hasil 5%. Memang kelihatannya sedikit, ya kan? Kelihatannya sedikit, hanya mungkin 2,5 juta. Ya, jadi di sini teman-teman profit bersih ya, net profit 2,5 juta 1 bulan per bulan. Ya, kalau dibandingkan dengan 50 juta, ini modal 50 juta tapi saya cuma dapatnya 2,5 sebulan. Kecil. Ya. Tapi kalau kita kali 12, ya, 2,5 nih, 2,5 nih dikali 12. Berapa coba? Ya, coba teman-teman hitung aja. Ya, 2,5 dikali 12. Nah, saya bantu hitung. Oke. 2,5 nih dikali 12. Tuh, 30 juta. 1 tahun teman-teman bisa dapat 30 juta. Ya, dibandingkan dengan 50 juta tadi, ya, teman-teman itu sudah bisa menghasilkan 60%. Ya, bayangkan kalau modal teman-teman 10 kali lipat. Bayangkan aja 10 kali lipat. 500 juta. Berarti ini 300 juta dong. Ya. Jadi seandainya modal ini jadi 500, teman-teman bisa profit 300. Jadi pertanyaannya, yang dikejar profitnya atau yang dibesarkan modalnya? Kan gitu aja. Kita bicara mana yang paling pintar aja deh. Ya kan? Anak TK pun ngerti. Pertanyaan logik seperti ini, ya. Kalau teman-teman terlalu fokus membesarkan profit, nanti teman-teman biasanya itu apa ya? Gundah gitu loh. Ketika profitnya terlalu kecil, nanti gelisah, pengennya ratusan persen. Padahal ya besarin modal aja. Kalau misalnya sudah stabil, sudah konsisten, hasilnya cukup, ya modalnya dinaikin aja 5 kali lipat, 10 kali lipat. Gitu. Biar hasilnya juga bisa naik. Jangan modalnya kecil, tapi mencoba segala macam cara biar hasilnya bisa berkali lipat. Nah, itu salah. Itu sudah keluar dari prinsip investasi atau prinsip bisnis. Ya, nggak bisa kayak gitu. Ya, itu kalau saya bilang itu terjebak dalam kehaluan. Gitu loh. Artinya adalah perasaan keinginan teman-teman itu nggak bisa teman-teman kontrol. Oke, jadi saya harap pembahasan kita kali ini bisa menjadi suatu ilmu baru untuk teman-teman dan bisa memperbaiki trading sistem teman-teman sehingga lebih baik. Oke, thank you so much teman-teman. Sampai jumpa lagi di sesi yang lain. Bye-bye.